Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi nih sama kelompok 2. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas satu video tentang pola pembangunan semesta berencana. Dan untuk lebih jelasnya, ayo simak video selanjutnya. Pola pembangunan semesta berencana. Sebagian besar publik mungkin masih asing mendengar pembangunan semesta berencana sebagaimana judul tertulis di atas. Konsep pembangunan Indonesia secara menyeluruh ini kembali digulirkan pada acara Rekarnas DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang berlangsung pada 10-12 Januari 2016 lalu. Menurut Arief Budimanta, Direktur Megawati Institut Pembangunan Semesta Berencana atau PSB adalah pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk menuju tercapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Istilah ini pertama kali dipergunakan pada ketetapan MPRS nomor 2 MPRS 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahun 1961 sampai 1969. Meski ketetapan MPRS ini tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena ada peristiwa Trikora, kemudian Dwikora, dan akhirnya pemberontakan G30 SPKI, TAP MPRS ini dapat disebut tonggak kesadaran bangsa Indonesia untuk menyusun perencanaan pembangunan dengan benar. Ketetapan yang memuat rancangan pembangunan yang disusun oleh Dewan Perancang Nasional atau Depernas ini kemudian menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan pada masa-masa sesudahnya. Berikut ini adalah garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama tahun 1961 sampai 1969. 1. Bahwa perlu segera ditetapkan garis-garis besar pola pembangunan serta ketentuan-ketentuan pokok pelaksanaannya. 2. Bahwa pembangunan nasional semesta berencana adalah suatu pembangunan dalam masa peralihan yang bersifat menyeluruh untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat sosialis Indonesia, di mana tidak terdapat penindasan atau penghisapan atas manusia oleh manusia, guna memenuhi amanat penderitaan rakyat. 3. Bahwa pembangunan nasional semesta berencana 8 tahun 1961 sampai 1969 adalah pembangunan tahap pertama yang nasional, semesta, berencana, dan berisikan tripola untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan rohaniah dan jasmaniah yang sehat dan kuat, serta pembangunan tata perekonomian nasional yang sanggup berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada pasang bumbria pasaran dunia. 4. Bahwa syarat pokok untuk pembangunan rohaniah yang sehat dan kuat adalah antara lain menegakkan kembali kepribadian kebudayaan Indonesia yang berdasarkan semangat demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan gotong royong seperti dijelaskan dalam dasar negara Pancasila, dan mengutamakan kesadaran dalam dasar negara Pancasila, dan mengutamakan kesadaran hidup bersahaja dan kejujuran sesuai dengan ajaran ketuhanan yang Maha Esa. 5. Bahwa syarat pokok untuk pembangunan tata keperekonomian nasional adalah antara lain pembebasan berjuta-juta kaum tani dan rakyat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme dengan melaksanakan land reform menurut ketentuan-ketentuan hukum nasional Indonesia, seraya meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan industri berat yang harus diusahakan dan dikuasai oleh negara. Sebagai sebuah landasan bagi pembangunan yang menyeluruh, sudah tentu pembangunan semesta berencana ini tidak hanya menitik beratkan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan yang mencakup pembangunan mental atau karakter bangsa. Pembangunan harus berpusat pada manusia atau lebih dikenal dengan human-centric development. Setiap manusia Indonesia harus merasakan gerak dan dera pembangunan, berpartisipasi di dalamnya dan menikmati hasilnya. Pembangunan tidak hanya diarahkan untuk mengejar perubahan yang dihela melalui pertumbuhan yang cepat dan tinggi,
tetapi juga memupuk dan menumbuhkan makna kehidupan bagi kemanusiaan. Ukuran keberhasilan pembangunan selayaknya bukan hanya pendapatan nasional yang selama ini sering dipegang dan dijadikan patokan. Indikator keberhasilan pembangunan seharusnya melingkupi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Indikator kemanusiaan dan keadilan ini harus terukur dan dimanifestasikan dalam rencana pembangunan. Memang tidaklah mudah menentukan ukuran-ukuran sederhana yang dapat dijadikan ukuran nasional dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Tetapi, ukuran ini harus ditemukan. Sasaran pembangunan semesta berencana menyeret kehendak rakyat Indonesia untuk maju dan menjadi bangsa yang memiliki keunggulan peradaban di antara bangsa-bangsa lain di muka bumi. Rencana besar ini haruslah melingkupi pembangunan politik, budaya, dan ekonomi. Pembangunan politik diarahkan untuk mencapai kehidupan politik yang berdaulat. Negara dan bangsa Indonesia menghendaki seluruh rakyat negeri ini memiliki kedaulatan atas tanah airnya, atas tumpah darahnya, dan atas bumi Indonesia. Nah, itulah video penjelasan dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada kami persilahkan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.